Assalamualaikum, selamat malam. Kita jumpa kembali dengan, jangan lupa ya, Mister Kopla. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan. Ini banyak sih keluhan poro-poro juragan soal pondasi stone crusher ya. Karena di layout stone crusher itu sendiri nggak ada gambarnya, tapi detail pembesiannya itu nggak pernah ada. Nah, di sini selalu teknisi yang membawa desain itu, desain untuk pembesiannya. Makanya di sini akan sedikit saya ulas supaya dia lebih gamblang dan lebih dicerna oleh pengusaha yang beli unit crusher di sebuah perusahaan, dan dia akan tahu untuk membuat pondasinya tanpa menunggu teknisinya. Begitu, genglor. Oke, genglor, mari kita lihat di bukunya. Nanti saya buatkan secara langsung. Oke, genglor, begini ya. Ini sedikit gambar oret-oretan dari saya soal pondasi ya. Untuk stone crusher itu idealnya adalah pondasi untuk juk 400-600 itu 50 cm cor ya. Nah, itu cornya itu 50 cm. Nah, ini untuk tipe PE 400 kali 600. Bisa juga untuk tipe PEX 1200 kali 250 atau 1000 kali 250. Ini sama menurut saya, 50 cm ya pembesiannya. Nah, untuk 69, untuk tipe 600 PE ya, PE 600 kali 900 itu dia di 80 cm cor. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Nah, ini cornya ini 50 cm. Ini ideal menurut saya. Tapi yang perlu diketahui, kita membuat pondasi itu bisa asumsi pakai ini dengan catatan. Satu, dia harus lihat lokasi. Kalau satu misal lokasinya tanah timbun, berarti dia harus menggunakan pasangan batu gunung setebal 20 cm. Begini kita buatnya. Satu misal nih. Nah, ini saya buat. Ini balokan, ini tampak depan ya. Nah, ini ada sayapnya keluar. Nah, ini begini. Nah, ini cornya. Nah, ini tebalnya berapa? Tebal ini 50 cm. Nah, ini tebalnya 50 cm cor. Nah, ini bisa langsung diaplikasikan ke tanah dengan catatan tanah yang mau dibuat pondasi itu adalah tanah asli, tidak timbunan, dan bukan tanah rawa. Kalau yang tanah rawa ataupun tanah yang tidak asli timbunan, usahakan ditambahi aplikasi batu gunung setebal 20 cm. Saya sini ya, 20 cm. Ini pasangan batu gunungnya begini. Nah, setelah itu baru balok cornya. Begitu. Perlu diingat, kalau seandainya tanah itu tanah asli, tidak ada timbunan ataupun tidak ada bukan tanah rawa atau tanah sawah, langsung aplikasinya ini aja, cornya aja. Nah, ini cor, ini cornya. Nah, ini balokan yang seperti ini tergantung sasis ya. Kalau sasisnya dia panjang, kita nggak perlu pakai balokan seperti ini. Berarti langsung di sini ada nanti plat plendesnya di sini. Kalau dia sasisnya itu tingginya lebih dari 1 meter. Tapi kalau sasisnya pendek, cuma 90 cm kakinya, dia tetap pakai balokan seperti ini setinggi 40 cm. Nah, ini standar idealnya begitu. Begitu, genglor. Nah, ibaratnya begini, pakai batu gunung apabila tanahnya adalah tanah timbun atau tanah sawah. Seperti ini. Tebalnya 50 cm. Ya, ini lihat di sini 50 cm untuk PE 400 dan 80 cm untuk 600 900. Nah, tapi kalau seandainya dia tanahnya kalau tanah bagus atau tanah asli, bukan tanah sawah atau bukan tanah timbun, jadi batu gunung bisa dihilangkan ini. Nah, itu. Nah, kita coba detail untuk pembesiannya mungkin ya. Satu misal nih. Satu misal kita mau jarak sasis, kita bikin di sini contoh.
Nah, sasisnya itu dari as ya, as ini juga as. Ini satu misal 2 meter berarti 200 cm. Ini 1 meter berarti 100 cm as. Nah, ini kita membuat pembesiannya bisa dia model slope. Kalau untuk yang tebal cor cor 50 cm bisa menggunakan pembesian. Biasanya pada umumnya idealnya itu bisa dibikin ram langsung ya, seperti ini. Nah, ram langsung. Nah, ini ram besinya ini bisa langsung. Ini bisa nah begini. Dia double 2 ya, yang lur. Nah, begini. Nah, ini ibaratnya buatnya beginilah. Nah, titiknya nanti di mana? Ada di sini. Titik untuk landesnya nanti. Jadi buat pembesiannya itu bagaimana? Ya sepanjangan ini. Kalau ini as berarti kita harus nambahi, biasanya balokan itu sekitar 60 cm, harus kita tambah 30 cm. Jadi 30 cm tambah 30 cm, jadi 2 meter 60 jadinya. 2 meter 60 cm, 260 cm. Nah, ini sama juga harus ditambahi 30 kanan kiri. Jadi 160 jadinya. Ini untuk ukuran pembesiannya. Jadi jarak besi ini idealnya berapa? Kalau jarak besi saya biasa menggunakan idealnya itu saya kasih 15 sampai 20 cm. Nah, jarak besinya pembesiannya. Yang penting dia lapis 2. Nah, besi yang digunakan berapa? Kalau untuk yang tebal 50 cm, yang untuk 400 600 dan yang lain-lain, itu biasa saya gunakan besi 10 mili ya. Ini besi 10 mili semua ramnya. Jarak ideal 12 sampai 50. Nah, untuk lebarnya udah ketahuan, tambah 30 cm kanan kiri, sini juga begitu, jadinya dia nambahkan dari jarak as. Nah, tebal cornya berapa? Kita membuat pembesiannya tebalnya berapa? 45 cm. Nah, supaya dia jadinya nanti 50 cm. Nah, ini satu misal untuk yang kakinya panjang, atau kita membuat kakinya lebih pendek yang ukuran 90 cm, terpaksa kan harus ada balok naik. Nah, balok naik ini 40 cm. 40 cm ini berarti kita harus menggunakan kaki untuk angkur. Nah, kakinya itu harus tembus ke bawah ya. Ini biasanya kita gunakan kakinya itu besinya itu 6. 1 2 3. Nah, beginilah. Nah, begini. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 8. Baru ada dikasih begelnya. Nah, kalau yang model ada balokannya, besi yang untuk nyantol ininya, ini gunakanlah besi dia harus lebih besar dari ini. Ini besinya minimal kalau yang ukuran cor 50 besinya sekitar 12 mili. Nah, begitu geng lur pembesiannya. Ini kalau yang untuk tebal cor 50. Kalau untuk yang tebal cor 80, nah, ini ukuran PE 600 kali 900. Ini bisa tebalnya itu begini, satu misal nih ya. Saya buat dulu. Nah, reng-rengannya begini, ini contoh aja. Ini begini. Ini kan lapis 2 ya ibaratnya. Nah, ini tebalnya berarti 60 dikurangi 5 cm, berarti 55 pembesiannya. Supaya ini 80 berarti 75 pembesiannya, jadi nanti tebal cor 80. Kalau masalah sasis kalau baloknya ini tergantung. Kalau tergantung tingginya sasis. Kalau tingginya kaki sasis itu ada sekitar 1 meter, berarti tanpa menggunakan balok seperti ini nggak apa-apa. Langsung aja plendes di sini. Begitu, geng lur. Nah, tinggal nanti plendes di sini kasih angkur. Gini. Tapi kalau kaki sasisnya ini namanya sekali sasis seperti ini. Sasis satu misal saya buat ya. Nah, begini. Ini sasis ju ya, satu misal. Ini kita buat satu contoh aja. Nah,
sasis. Nah, tinggi kaki sasis itu berapa? Ini ke bawah ini berapa? Ini biasa ada yang pakai balok ini orang bikin rata-rata 90 cm. Tapi ada yang bikin 1 meter lebih. Itu jadi asumsinya nggak usah pakai balok. Tergantung nyocokin. Kalau buat sendiri ya tergantung kita. Nah, di situ. Ini yang penting ramnya double ya. Ini ramnya double, estimasinya 20 sampai ya, besinya pakai besi berapa yang ini untuk 80 cm. Ini kan junya berat, ini beratnya sekitar 16 ton. Nah, ini besi ini lebih bagus gunakan besi 12 mili untuk yang ramnya ya. Kalau yang dia sasisnya pendek, otomatis kan ngasih balokan begini. Nah, di balokannya itu tadi besinya harus besi 16 mm. Itu geng lur. Kalau pembesiannya. Ada orang nanti dipertanyain ya, ini ada yang rata ya. Kalau saya sih suka rata supaya dia mengingat dan nggak mudah patah. Ada juga orang yang membuat model slope. Nah, model slope begini geng lur. Satu misal nih. Nah, saya gambarin. Nah, begini slope. Nah, contoh nih ya, ini sekitar contoh nih ya, oret-oretan jelek-jelek aja. Ini pun begini. Ini slope. Nah, model slope. Ini begini juga ke sana. Ini ke bawah juga. Nah, ini model slope. Yang model slope seperti ini bisa juga, tapi dia harus titiknya di sini ya. Model slope. Supaya lebih irit besinya. Satu misal kan, kalau ramnya panjang kayak yang ini tadi, mungkin hitungannya besinya banyak, tapi kalau model slope ini bisa kasih besi di sini jarak 20, berarti 1 2 3 4 5. Itu udah 1 meter. Berarti usahakan asnya di tengah. Begitu. Bawah juga begitu, atas juga begitu. Atau bikin satu lapis, nanti bikin satu lapis bawahnya baru ini digabungin sama besi bengkok-bengkok begitu bisa. Semua bisa dibuat sendirilah. Nah, itu. Kalau menurut saya ini ada yang model seperti ini juga ada. Nah, kalau mau praktis lagi, bisa juga kita bisa beli besi ram cor. Besi ram cor itu ada dijual di pasaran, ukuran 6 mili, 8 mili, dan 10 mili. Nah, ini besi ram cor ini contoh nih yang 6 mili ya, dia dijual gulungan. Nah, satu gulung berapa? Itu tinggal dibentang aja, begini dia bentang rollnya. Nah, ini kan udah begini ya, dia namanya besi ram-raman ya. Nah, ini panjang-panjang, tinggal kita ikutkan as dari pondasi tadi berapa-berapa, ditambahin 30 cm kanan kiri. Nah, itu dipotong. Satu misal kita mau buat asnya 2 meter yang kata tadi, berarti 2 meter tambah 30 kanan kiri berarti 260. Satu misal potong 260, jedet, potong kemari, potong lagi 260. Nah, itu baru dilapis di atasnya. Nanti yang penting jaraknya tetap 45 cm atau yang 75 cm, menyesuaikan junya. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi untuk kaki pengikat angkurnya itu tetap menggunakan besi 12 atau besi 16 sesuai tipe mesin pemukul yang kita gunakan. Kalau untuk vibrating screen atau hopper bisa menggunakan seperti ini, karena vibrating screen atau hopper itu sebetulnya geraknya nggak terlalu gerak. Ini kan untuk ju tadi, bisa bikin cornya itu cuma 30 cm aja. Jadi begini, satu misal. Nah, ini kakinya ya, satu misal ini tampaknya. Nah, ini cornya bisa 30 cm aja nggak apa-apa. Karena apa? Vibrating screen sama hopper itu nggak ada goyangan yang berarti, beda sama ju. Kalau ju itu kan denyut pakai roda gila ya. Saya kira begitu. Untuk pembesiannya begini, bisa buat seperti ini.
Yang penting, tapi kalau tukang bangunan sebetulnya diarahkan seperti ini sudah bisa, geng lur, kalau menurut saya sih. Tapi kalau poro-poro juragan ada yang perlu dipertanyakan soal pembesian seperti ini, bisa kontak saya langsung di nomor telepon saya. Di situ juga ada tertera, bisa dicari, atau ada WA-nya juga, 0821 5620 6399, geng lur. Bisa kontak di sini, bisa kita sharing di sini, tidak dipungut biaya. Monggo silahkan. Mungkin hanya sebatas ini yang bisa saya bagi. Oke geng lur, terima kasih, mudah-mudahan ini bisa manfaat buat Anda dan berkah bagi kami. Salam koplak, nggak kepenak. Assalamualaikum.